Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faisal Azhari Supriyanto. Kali ini kita akan membahas materi baru pada minggu ini, yaitu membuat formulir pembelian buku. Yang pertama, membuat formulir. Cara membuat formulir yang pertama adalah field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Misal untuk file name, terus berikutnya menu drop down, digunakan untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil halaman web. Contohnya, web course are you taking? Kemudian ada tombol radio, itu menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Contoh, what type of book do you prefer? Yang berikutnya, checkbox. Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih, atau what else would you like? Kemudian kotak teks digunakan untuk mengisi komentar. Langkah-langkah untuk membuat formulir pembelian buku web. Langkah yang pertama adalah klik Start pada bagian pojok kiri laptop Anda. Cari Notepad, kemudian memasukkan kode HTML sebagai salah satu syarat dalam membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Berikutnya, membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Contohnya seperti ini, seperti yang ada di gambar, kalian bisa lihat sendiri. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kemudian membuat kolom nama dan alamat email. Kolom nama dan alamat email. Contohnya seperti ini, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat menu drop down. Seperti ini, cara membuatnya HTML. Membuat HTML seperti ini, kemudian list-list yang lain, dan akan menjadi seperti ini. Berikutnya langkah selanjutnya kita membuat tombol radio. Buat tombol radio, tombol untuk pemilihan yang tadi seperti ini. Ada what the type of the book the prefer, terus BTR, terus input type of radio, name, prefer, value, checkout usage. Dan berikutnya input type radio, terus name, prefer, value, new. Ya, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini dalam tampilan web. Dan berikutnya membuat checkbox. Sama seperti lainnya, cara membuat checkbox seperti ini. Seperti biasa kita menuliskan seperti input type checkbox, terus nama yang akan digunakan, terus study routes. Kemudian berikutnya kan pilihan yang kedua ada input type checkbox juga, terus name, slide, value, presentation of slide seperti ini. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian membuat text area. Text area ini seperti kita teks membuat dalam buat list dalam komentar. Text area name kompas seperti kita membuat ini. Kita HTML terus text area terus name comments rooms calls the forward artinya 40 kata yang bisa digunakan dalam komentar di sini. Dan hasilnya akan seperti ini dalam bentuk web. Bisa kalian lihat sendiri. Berikutnya kita akan menginput rest dan submit. Yang pertama kita akan klik input head type right seperti ini, submit for search, dan berikutnya HTML yang lain seperti ini, seperti sama yang tadi, dan akan menjadi seperti ini bentuknya dalam web. Berikutnya langkah-langkah yang kita kerjakan tadi menghasilkan tampilan seperti yang ada di bawah seperti ini. Berarti bentuknya dalam Notepad seperti ini, dan kemudian kita bisa masuk dalam web tersebut dan bentuknya seperti ini. Sudah bentuk dalam web. Yang kiri bentuk dalam Notepad, yang ini bentuk dalam webnya.
Berikutnya cara menyimpan dokumen sebagai file HTML. Pertama yang kita lakukan adalah klik File, pilih Save As, ketik book.htm, ketik 2 tanpa kutip di file name, kemudian pilih All File pada Save As Type. Setelah file disimpan, maka bentuk file tersebut akan menjadi sebuah bentuk file HTML. Seperti ini, contoh file. Berarti bentuknya nanti seperti ini. Berarti kalau udah bentuk seperti ini, berarti file HTML yang kalian buat sudah dapat disimpan dan bisa kalian gunakan. Langkah-langkah untuk melihat halaman web. Langkah yang pertama adalah membuka browser web, pilih File, setelah itu pilih Open File, klik Name File dan File Name, terus klik Open. Maka akan keluar tampilan seperti ini, menunjukkan bahwa file yang tadi disimpan dapat bekerja dengan baik. Kemudian materi selanjutnya adalah dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini bukan sebuah faktur. Figur P6.1 yang kiri menampilkan lembar data invoice. Figur P62 pada gambar yang kanan menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan kepada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon tampil berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit untuk dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk membentuk total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Seperti tanggal 7 April 2006, format bulan, tanggal, dan tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi, jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, sehingga tanggal 8/3/2006, jumlah yang dibayar adalah 101% dari jumlah total, yaitu $2.228,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Selesai lembar kerja pada lembar data invoice, diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya, karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya bentuk formulir dan membantu pembuatan keputusan. Mulailah contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar. Di figur 6.3 yang di sini ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membuat 2 lembar pada data untuk contoh dan kita ingin menamai invoice dan discount. Klik tab sheet 3 dan pilih perintah edit, diikuti sub perintah delete sheet dan bukan sub perintah delete. Lembar data diskon. Isi lembar data diskon figur P62 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang ditentukan presentasi diskon. Pada contoh kita jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus masukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan figur P62. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar data discount. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar adalah $50.000 dan $10 telah diformat.
Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3 dan A4, tandailah sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel. Maka layar pada figur 6T4 akan muncul pilih sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan pada nilai-nilai ini. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan buat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilih perintah format, diikuti bedah kolom and width. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus mulai dengan masukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti Anda pada lembar invoice. Kita akan memformat file ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 berisi kata-kata item, share, table, lamp, and below. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilainya ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata discount dalam sel D3 dan extra price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total amount due dan dates dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel A1 sehingga G13. Sorot keseluruhan area yang mengetikkan mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse, tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse dan pilih format, diikuti subperintah sel, pilih tab jajaran di alignment. Lembar data faktur. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana total muncul. Kata total harus sejajar dengan sel sisi kiri sel dengan menggunakan figur 6.4. Sebagai pengaduan, format sel C4 hingga C7 sebagai file mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 dengan hingga D7 sebagai presentase tanpa desimal. Contoh total F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan IF untuk memastikan suatu nilai. Biasanya pernyataan IF memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditambahkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditambahkan di dalam sel target. Jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditambahkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Lembar data faktur. Pernyataan IF lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain pernyataan IF yang kedua. Figur P67 menunjukkan pernyataan IF untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar pada diskon sel B4 ditempatkan ke dalam sel. Seperti ini. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon. Tapi dalam mengawali tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin cut and paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini menjadikan nilai diskon B3. Jika keduanya perbandingan ini tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika 2 atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah bandingan benar, kita harus mengambil nilai terbesar lebih dahulu. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon terlebih dahulu sehingga harga $50.
Maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% ditempatkan di 4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel now tanpa tanda kutip sel G12 dan sel G11 ditambahkan 30, sel G13 adalah sel G11 ditambahkan 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tambah jam, menit, atau detik yang ditampilkan figur P64. Nampilkan layar di mana formula tersebut sel-sel ini akan terjadi. Citizen terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus diberikan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan masukan sama dengan F8 dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan F18 kali 101 ke dalam sel F1 dan tambah dengan F8 kali 1.03 dalam sel F13. Figur P68 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah sel dan mengklik tabs font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.